Halo my friend, kalau di barat itu ada Charlie's Angel, di sini adanya Charlie setan atau siluman. Kenapa saya bilang mereka siluman? Kalau Charlie's Angel itu adalah kumpulan cewek-cewek yang membela kebenaran. Kalau ini kumpulan cewek-cewek sadis yang kagak ada otaknya. Saksikan berita ini di Cerita Ricky. Empat remaja wanita ini nampaknya sedang bingung. Sepertinya mereka baru saja mengalami kecelakaan. Terlihat bagian depan mobil yang ditumpanginya rusak berat. Namun siapa sangka, ternyata keempat remaja wanita ini baru saja melakukan perampokan disertai pembunuhan. Sesosok mayat pria ditemukan di sebuah hutan pinus di tepi jalan raya Banjaran, Pangalengan. Tepatnya di Kampung Mekar Mulya, Kabupaten Bandung. Tak jauh dari lokasi penemuan mayat ditemukan identitas korban. Korban atas nama Samio Basuki Rianto, warga perumahan Pejuang Pratama, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Identitas korban adalah saudara Samio, pensiunan PNS di Bekasi. Kemudian dari sana kami menemukan juga bahwa ternyata korban ini bekerja sebagai driver online. Saat di TKP kami tidak menemukan kendaraannya, sehingga kemungkinan besar kendaraan ini dibawa oleh para pelaku. Dari kondisi TKP kami menemukan bahwa ada dugaan kekerasan terhadap korban ini. Jasad Samio pertama kali ditemukan warga yang kebetulan sedang melintas di sekitaran hutan pinus. Awalnya saya kira itu orang gila gitu. Tapi setelah didekati ada luka lebam di kepala, di pipi. Nah, saya baru mengambil kesimpulan wah ini pembunuhan gitu. Dalam posisi tubuh miring, tangan yang satu ke belakang, yang satu ke sini ke depan. Tubuhnya miring. Posisi kepalanya di mana? Di sini ke atas. Ke atas. Nah, kakinya ke bawah. Setelah saya selidiki, oh ini bukan warga saya gitu. Saya gak kenal. Rupanya ada keterkaitan antara penemuan jasad Samio Basuki Rianto dan gerak-gerik empat remaja wanita yang sempat terekam CCTV. Berdasarkan penyelidikan polisi, empat remaja wanita inilah yang diduga menghabisi nyawa Samio. Kami itu mendapatkan laporan bahwa ditemukan mobil kendaraan korban. Mobil tersebut mengalami kecelakaan tunggal menabrak tiang listrik. Nah, dari situlah kami melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami sisir dan kami temukan ada beberapa toko yang memiliki CCTV. Dan kami meminta izin untuk mengambil rekaman CCTV tersebut. Dan itu juga sebagai dasar juga bahan kami untuk melakukan pengejaran kepada para pelaku. Selamat pagi rekan-rekan. Pada pagi hari ini kita akan bergerak menuju beberapa tempat. Tentunya dari hasil penyelidikan kemarin, kasus pembunuhan yang ada di TKP, yang menjadi korban adalah salah satu supir online. Hasil penyelidikan ada diduga 4 orang, wanita semua. Maka kita akan melibatkan juga Polwan. Pengejaran terhadap para terduga pelaku mengarah ke Jonggol dan Bekasi. Di Jonggol, polisi meringkus Ariska Saraswati yang diduga salah satu pelaku.
jujur aja sama kita, karena kita sudah mengumpulkan bukti bahwa diduga pelakunya Rizka. Dari keterangan Ariska Saraswati, muncul nama Teresia Graciela alias Sela, terduga pelaku lainnya. Polisi pun menuju Bekasi untuk meringkus Sela. Nanti tunjukin di mana jalannya. Oke? Ariska Saraswati, remaja ini diringkus atas tuduhan perampokan disertai pembunuhan terhadap sopir taksi online yang jasadnya ditemukan di wilayah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Saat diinterogasi polisi, Rizka menyebut nama terduga pelaku lain, Teresia Graciela alias Sela, yang tinggal di wilayah Bekasi. Teresia Graciela diringkus di tempat tinggalnya di Harapan Indah, Kota Bekasi. Kami sedang mencari bukti yang namanya Sela. Ya, betul. Ada di sini yang namanya Sela. Ada bukan ini. Betul kamu? Oke. Boleh kami mengobrol dengan Sela? Silahkan sekali. Saya mendapatkan informasi dari teman kamu kalau barang bukti itu disimpan di rumah kamu, benar? Enggak. Jangan bohong. Jangan bohong. Teman kamu udah ada di kami. Jadi kami minta tolong sama kamu untuk kooperatif. Jujur, supaya prosesnya cepat selesai. Ya, barangnya ada di saya. Oke. Bisa ditunjukkan di mana barangnya? Ia pun diminta untuk menunjukkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perampokan disertai pembunuhan. Gimana? Ambil. Coba buka. Simpan di bawah. Buka. Kamu keluarin. Nah, keluarin. Rupanya Sela masih menyimpan kunci Inggris yang digunakan untuk memukul korban. Pakaian korban serta pakaian salah satu temannya yang ikut dalam perampokan ini. Selanjutnya Sela dibawa ke Mapolresta Bandung. Taruh aku dulu. Bogor bertugas membantu membuang jasad korban. Siapa sangka keempat pelaku yang semuanya wanita bisa begitu kejam. Hal ini terlihat saat proses prarekonstruksi digelar aparat kepolisian Resor Kota Bandung. Bermula saat RI, Teresia, dan Ariska hendak pergi ke tempat tinggal Krismawati di Pangalengan, Bandung dengan menyewa taksi online
yang dikemudikan oleh Samio Basuki Rianto. Harga yang disepakati sebesar Rp1.700.000. Sampai di Bandung, ketiganya menjemput Krismawati dan sempat berputar-putar di kota Bandung. Sampai akhirnya peristiwa pembunuhan itu terjadi lantaran keempat remaja wanita ini tidak memiliki uang untuk bayar ongkos taksi online yang disewanya. Ini adalah yang ke-12, Pak, adegan 12. Pegang kunci, nah Krisma nahan juga. Samio tewas, RI, Krismawati, dan Ariska kemudian membuang jasad Samio. Kita terapkan pasal 338 pembunuhan, 340 pembunuhan berencana, dan 365 pencurian dengan kekerasan. Tetapi perannya masing-masing berbeda. Ada 2 orang sebagai pelaku utama yang mengeksekusi korban, dan 2 orang lagi sebagai turut serta membantu kegiatan ini. Ancaman hukumannya 20 tahun maksimal seumur hidup. Siapa sebenarnya 4 remaja wanita ini? Dan benarkah mereka pasangan sesama jenis? Lakukan perampokan disertai pembunuhan telah dijadikan tersangka. Tim menyingkap tabir sempat menemui 3 dari 4 tersangka ini. Teresia Graciela adalah orang yang pertama kali diajak oleh RI untuk menyambangi kekasihnya Krismawati Cindy Aring di Pangalengan, Bandung. Ya, rupanya RI dan Krismawati pasangan sesama jenis. RI sempat minta izin kepada orang tua Teresia alias Sela. Dia bilang ke mama saya juga maunya ke Bantar Gebang. Terus saya udah bilang jangan ke Bandung, kejauhan. Terus dia bilang ada duitnya, ya udah saya mau. Pas sudah nyampe Bandung, saya sama Rizka di mobil turun. Dia udah janjian sama Risma, dia di kebun teh. Kirain saya juga mau langsung pulang, terus muter-muter, nggak tahu di daerah Pangalengan, tetap muter-muter. Rupanya uang untuk membayar sewa taksi online tak ada. Sampai akhirnya pembunuhan pun terjadi. Waktu di perjalanan mau ke Jonggol sih dia ada niatan gitu, tapi saya kira bercanda. Dia bilang gini, Sel, gue ada niatan jahat buat niatan jahat. Terus saya bilang, apaan? Ngebunuh supirnya. Krismawati Cindy Aring adalah orang yang ikut mengeksekusi korban. Sempat mikir, ngelakuin gak ya gitu kan, kayak bingung. Di situ juga kan nggak ada niatan buat ini. Itu dari situ saya cuma diem aja, kayak kaget gitu, nggak percaya kayak saya tuh ngelakuin ini semua gitu. Terus akhirnya kita muter balik kan, dari daerah Cukul itu muter balik. Awalnya berhenti di situ Cilenca, terus karena di situ rame, akhirnya di sini ada tempat sepi lagi nggak? Ada, aku bilang. Terus aja jalan ke bawah arah ke Bandung. Ya udah di situ ada pas udah hutan-hutan gitu, nah di situ dibuang. Buat bapak sama mama minta maaf karena Risma udah kayak ngelakuin ini. Sebenarnya juga nggak ada niatan buat ngebunuh. Terus nyesel sih, nyesel banget udah ngelakuin hal ini gitu. Buat keluarga korban saya minta maaf karena emang waktunya kepepet, jadi di situ juga terpaksa ngelakuin pembunuhan itu. Selain kedua tersangka,
Kami juga sempat bertemu dengan Ariska Saraswati, satu tersangka lainnya. Rizka tahu nggak di situ terjadi pembunuhan? Enggak, saya sama Sela nunggu di luar sekitar kurang lebih 1 jam, baru dipanggil. Kita kembali ke mobil, udah posisi korban udah meninggal. Korban aku tuh ditaruh di jok tengah di bawah. Saya ngeliat sekilas doang sih, ngeliat mukanya gitu. Rizka sama Sela hubungannya apa? Pacaran. Tersangka Krismawati Cindy Aring disebut-sebut menjalin hubungan sesama jenis dengan tersangka RI. Risma sama itu hubungannya apa sih? Pacaran. Keluarga pun tak menyangka kalau RI ternyata seorang wanita. Begitu mereka di rumah sini setelah 2 minggu, kan anak ini kan bilang ke saya bahwa dia bertanggung jawab segala macam. Oke lah, itu saya terima. Oh, kamu gentleman, namanya laki-laki. Akhirnya kan kita kan suruh pulang ke Bekasi dulu kan. Paginya baru bapaknya, bapak tirinya ini komunikasi. Saya minta nomor di Risma kasih, baru saya kasih ke ini. Saya tanya ke bapaknya ini, bapak tirinya. Bapak tirinya bilang, abang atau om ini, maaf ya, abang nggak tahu bahwa ternyata anak saya itu bukan ini laki-laki ya bang, anak perempuan itu. Akhirnya dari situ saya putus komunikasi sudah. Saya minta ke Risma, tolong, ini bapak udah tahu bahwa ini anak perempuan, udah kamu putus sudah. Tak ada yang menyangka Samio Basuki Rianto pergi secepat dan setragis ini. Yang lebih miris pelakunya adalah para remaja wanita. Aksi sadis dari keempat cewek ini luar biasa mengerikan. Jangan ditiru, jauhi, dan juga stay away from this kind of people, oke? Terima kasih subscribe Cerita Riki ini. Terima kasih. Assalamualaikum.